Sejak pandemi, gue yakin banyak prioritas hidup kita yang berubah. Kita menjadi lebih bersyukur tentang hal-hal yang sebelumnya kita took for granted. Kesehatan misalnya, adalah hal yang biasanya kita anggap ya sudah memang harusnya sehat. Padahal kita nggak sadar kalau memiliki tubuh yang sehat dan berfungsi sempurna itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita mungkin terlalu sibuk dengan permasalahan tentang uang atau the next shiny things that we want to acquire. Selain itu, people that we love, all of a sudden kita punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Kita mungkin menjadi sadar role mereka di hidup kita dan role kita di hidup mereka. Sebelumnya, mungkin kita gak pernah punya waktu untuk memikirkan itu semua. Terlalu banyak distraksinya. Ada sebuah quote yang menurut gue relevan dengan experience gue saat ini. Quotes itu bilang, "Transitions are almost always signs of growth, but they can bring feelings of loss. To get somewhere new, we may have to leave somewhere else behind." Banyak yang menggunakan kesempatan ini di masa pandemi untuk review ulang prioritas hidup mereka. Itu juga yang terjadi di gue. Gue memutuskan untuk mengambil career break untuk sustainability gue in the long term. I believe we owe ourselves that from time to time. Gue memutuskan untuk pindah ke Bali. Bukan karena gue suka meromanticize eat, pray, and love, but because logistically it's much more feasible for me. Kalau aja gue bisa travel abroad, I would. Sayangnya, traveling overseas sekarang itu hampir gak mungkin. Kalau lo juga memikirkan untuk melakukan hal yang sama dengan hidup lo, dan lo bisa afford itu, by all means, I'd encourage you to go for it. Especially kalau lo juga mikir untuk pindah ke Bali, mungkin 5 hal berikut ini akan bisa jadi resonate di lo. 5 things I learned in Bali as a Jakartan. 5 hal yang gue pelajari di Bali sebagai seorang yang datang dari Jakarta. Yang pertama, less pressures to impress people. Gue gak pernah ngerasa kalau Jakarta itu adalah kota besar yang intimidating atau demanding. Mungkin karena gue lahir dan besar di situ, sehingga gue gak pernah melihat Jakarta dengan sudut pandang seperti itu. Sampai akhirnya gue pindah ke Bali gitu ya. Gue merasa kalau misalkan di Bali itu kompetisinya menurut gue hampir nggak ada gitu dibandingkan dengan Jakarta, karena kayak apa ya, people just minding their own business, dan looking successful is not really something that people think too much about gitu. Beda seperti di Jakarta. I think ya it makes sense karena Jakarta itu adalah it's a big city gitu ya, in comparison to Bali yang tempat kayak tourist destination di mana orang ya emang datang situ untuk relax. Ya gue ngerasa perbedaannya yang paling mencolok mungkin dari sisi berpakaian gitu ya. Kalau misalkan gue di Jakarta, udah hampir bisa dipastikan setiap kali gue mau keluar rumah, gue pasti mikirin tentang baju apa yang mau gue pakai gitu. Dan even though gue bukan termasuk orang yang sangat peduli banget tentang fashion, gue nggak terlalu peduli banget gue harus terlihat seperti apa gitu. Menurut gue udah cukup casual dengan pemilihan cara berpakaian gue. Tapi tetap aja gue put effort lah untuk kayak I wanna look presentable gitu. Nah sementara waktu gue di Bali, it doesn't seem like people care about what I wear. Interestingly enough, karena gue di sini selalu naik motor kemana-mana gitu ya. Jadi suatu hari gue mau ke mall karena gue butuh beli sesuatu di mall gitu ya. Terus habis itu gue baru selesai dari gym, gue pakai kaos dan gue pakai leggings, terus gue keringetan, pokoknya kayak jelek banget. Gue naik Gojek, terus gue bawa helm karena gue punya helm sendiri. Terus gue nyampe ke mall tersebut, gue nenteng-nenteng helm dengan bentukan yang kayak keringetan, ya gitulah pokoknya bentukan dimana kalau misalkan gue pergi ke sebuah mall di Jakarta, orang malas ngomong sama gue karena dikira mungkin gue nggak punya duit. Tapi di mall di sini tuh kayak the customer service is really good, kayak mereka
tetap treat me nicely, help me out juga untuk mendapatkan barang yang gue pengen. And it was a pleasant surprise for me karena selama ini gue selalu terbiasa dengan treatment orang yang didasarkan oleh bagaimana appearance lo. Jadi apa yang kelihatan di luar itu sangat-sangat penting untuk menentukan bagaimana orang bersikap terhadap lo gitu. Itu setidaknya yang gue dapat selama di Jakarta. Tapi begitu gue di Bali, gue ngerasa kayak kok orang-orang tetap treat me nicely regardless of what I wear gitu. Dan gue merasa setidaknya orang-orang yang gue temui di Bali, mereka lebih terbuka dalam arti kayak mereka nggak terlalu peduli tentang siapa lo, apa kerjaan lo, apa yang udah lo capai dalam hidup lo. Maksudnya hal-hal seperti itu mereka tidak terlalu fokus ke situ gitu. Mereka lebih fokus terhadap hal-hal lain kayak what is your aspiration, like what is your dreams, terus yang kayak your family, stuff like that gitu. Jadi kayak much less pressures to impress other people gitu. But I think it is actually natural karena ya Jakarta it's a big city. Itu sih kayak kesan gue yang pertama yang gue pelajari setelah gue ngerasain untuk hidup di Bali adalah ya gue punya less things to think about, like less pressures to impress other people. Yang kedua, slower pace. Jadi minggu pertama gue nyampe di Bali, gue itu honestly ngerasa sangat-sangat out of balance. Kenapa? Karena beda banget ya ritme hidup gue waktu gue tinggal di Jakarta sama ritme hidup gue waktu gue di Bali. Kalau biasanya gue selalu melihat Bali sebagai holiday destination gitu ya, kali ini karena gue niat gue atau intention gue untuk pindah ke Bali itu adalah akan longer term dibanding biasanya gue hanya melihat itu sebagai ya udah paling mentok seminggu gue holiday and then kayak gue go back to reality gitu. Reality gue adanya di Jakarta gitu. Nah saat ini gue datang dengan mindset yang mungkin agak berbeda sehingga gue merasakan betul proses adaptasinya dari gue tinggal di Jakarta kemudian menjadi tinggal di Bali. The first few weeks tuh gue ngerasa kayak agak imbalance. Gue pikir tadinya itu tidak akan menjadi sebuah masalah karena sebelum-sebelumnya gue juga pernah tinggal di beberapa kota yang lain gitu, dan maksudnya kayak pindah dari Jakarta ke Bali kan, come on, it can't be that hard kan gitu. Tapi ternyata surprisingly gue masih merasakan juga all of the emotions yang hadir dari proses adaptasi gitu. Dan sebenarnya gue juga bersyukur karena I get to feel all these emotions again gitu, and kayak I feel alive sebenarnya. Walaupun it was rather challenging karena kayak I didn't expect that gue bakal agak-agak out of balance gitu pas pindahan dari Jakarta ke Bali doang gitu kan. Mungkin juga bisa jadi karena I'm also taking a career break, jadi memang kayak ritme hidup gue berubah banget dari yang seperti apa menjadi seperti apa gitu. Iya cukup menarik sih untuk bisa getting into the slower pace di sini gitu. Itu bisa, maksudnya slower pace yang ada di Bali sebenarnya cukup membuat gue bisa afford living in the moment, karena sebelum-sebelumnya gue selalu berpikir untuk kayak gue selalu hidup di masa depan gitu, apalagi gitu. Tapi begitu gue meniatkan untuk pindah ke sini dan surround myself dengan slower pace of living, that's actually very good for me untuk bisa lebih berusaha relax gitu. Nah untuk kalian yang berpikir untuk working from Bali, mungkin sebenarnya itu nggak akan terlalu ngaruh ya. Maksudnya I don't think it will be a difficult transition for you guys, karena I'm having the same pace dengan talking to people di Jakarta melalui Zoom call kalian gitu ya. Setelah pekerjaan selesai terus kalian bisa punya akses ke slower pace of living di sini, I think it will be great karena you get the best of two worlds menurut gue. Yang ketiga, being outdoors is good for your well-being and happiness. Yang ini kayaknya obvious banget ya, karena seperti yang kita semua tahu kalau misalnya sinar matahari itu tidak cuma bagus buat tanaman tapi juga bagus untuk manusia. Dan being outdoors kayak misalnya contoh lo sore hari lo mau sunset, lo jalan nyusurin pantai gitu, kayak simple things like that gitu ya, itu sebenarnya merilis endorphins dan bikin lo happy gitu. Menurut gue kayak sejak gue pindah ke Bali sih ya, gue lebih banyak beraktivitas outdoor. Kebetulan gue juga emang orang yang suka banget beraktivitas outdoor gitu. Dan selama di Jakarta kan memang agak sulit ya, karena majority of the time kita spend di indoors gitu, either kita di kantor atau kita di apartemen atau di rumah, atau kalaupun refreshing lo pergi kemana, lo pergi ke mall, lo pergi ke restoran, dan semuanya indoor juga gitu. Jarang banget orang tiba-tiba ide pengen ke Ancol gitu misalnya. Sementara kalau di Bali ya hiburannya ya lo pergi ke pantai gitu. Dan buat gue yang suka hiking, enak banget sih misalnya weekend gue memutuskan untuk hiking ke Batur gitu. It's so accessible for me. Di overall dari sisi itu gue merasa my quality of life sebenarnya meningkat drastis gitu. Yang keempat, more challenging money management.
Oke, gue harus akuin kalau money management itu ternyata challenging. Jadi sebelumnya gue selalu berpikir kalau gue adalah orang yang cukup disiplin dengan money management gitu ya, dan gue itu responsible gitu. I always think of myself that way gitu. Tapi ternyata setelah gue ke Bali dan gue disuguhi dengan semua godaan-godaan, tetap aja I find it challenging gitu untuk memanage uang gue, karena gue selama ini selalu melihat Bali sebagai holiday destination kan gitu. Jadi emang ya tempat orang buang duit gitu. Pertama kali gue datang ke sini, kayaknya semua ajakan orang untuk pergi keluar itu gue hayuin gitu, gue iyain. Dan gue melakukan banyak hal gitu kan. Maksudnya gue stay di resort iya, terus habis itu gue ke Nusa Penida, gue trip, terus habis itu gue kayak pergi ke beach clubs dan serasa duit gue unlimited. Padahal kan ya nggak bisa gitu juga gitu kan, karena duit gue kan bukan amuba yang bisa membelah diri gitu kan. Jadi kayak nggak bisa nih gue kayak gini terus gitu, karena gue nggak di sini buat liburan gitu. Gue harus bisa lebih sustainable lagi gitu. Ini menarik karena sebelumnya gue selalu berpikir kayak ya gue itu orang yang disiplin, tapi ternyata nggak juga gitu. Begitu gue nyampe sini gue kayak sah gitu, dan gue kayak oh damn, it cannot go on like this gitu. So akhirnya gue harus melakukan some adjustments juga untuk bisa lebih sustainable. So I think kayak my point is, kalau misalkan lo merasa lo disiplin dan segala macam, bener-bener ya lo mesti punya plan kalau lo mau datang ke Bali gitu ya dan tinggal di sini gitu. Lo beneran harus punya plan tentang kayak expenses lo gitu. Lo nggak bisa just go with the flow, even though you think that you're disciplined enough gitu, tapi memang godaan tempat baru gitu itu real gitu. Dan kebetulan untuk gue kadang-kadang gue masih suka ngerasa ada FOMO-FOMO-nya gitu, kayak fear of missing out. Jadi kalau misalnya kayak temen gue yang mungkin dia bisa afford living more comfortably gitu ya, misalnya dia ngajakin gue pergi, adalah rasa-rasa FOMO kayak gue juga mau explore gitu, gue juga mau tahu Bali gitu. Tapi ya at the end of the day you gotta prioritize gitu kan, dan bener-bener harus lebih smart lagi dalam approaching money. So I think it's also like a good exercise for me to relearn the value of money dan bisa melatih my self control juga gitu. Yang kelima, more diverse perspectives. Oke, tinggal di tempat baru udah pasti kita akan mempelajari sebuah perspektif baru. Sama seperti halnya waktu gue tinggal di kota-kota lain, setiap kota itu selalu offers me new perspective. Nah, yang menarik untuk gue setelah gue pindah ke Bali, realization gue adalah di Jakarta itu gue merasa aspirasi orang itu lebih mirip-mirip gitu ya. Atau mungkin it's also because like the people that I surround myself with, demografinya mirip gitu. Jadi most people that I know di Jakarta, they work for a company, they work really hard, and they look forward to the weekend. Dan setiap kali kita hang out gitu, the kind of topics that would come up biasanya lebih ke ngomongin kerjaan, ngomongin kapan gajian, kapan bonus keluar, ngomongin tentang colleagues, ngomongin tentang kayak problem solving di kantor, ngomongin tentang keluarga. Tapi maksudnya kayak the kind of topics yang keluar itu most likely agak predictable karena memang aspirasi hidupnya mirip-mirip. Nah, waktu gue pindah ke Bali, karena di sini itu orang tidak semuanya kerja kantoran gitu kan, malah norm yang ada di sini itu lebih, gue bisa bilang kayak digital nomads gitu. Jadi adanya alternatif tipe hidup lain gitu ya, memberikan new perspective juga buat gue. Gue nggak bilang satu lebih baik daripada yang lainnya. It's just like different way of living menurut gue. Tapi it offers new perspective juga ke gue, dan gue menyadari betapa seragamnya orang-orang yang gue temui di Jakarta gitu, karena gue juga orang yang seperti itu. Nah, sementara di sini tuh orang-orangnya sangat berbeda sekali gitu sama orang-orang yang gue temuin di Jakarta. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin kayak they do a kind of job yang seemingly very simple and then they're okay with that gitu. Dan itu something yang mungkin kalau di Jakarta agak nggak seperti itu gitu. Kalau gue harus recap, gue bersyukur banget dengan apa yang gue punya sekarang. Where I am, the experience I get exposed to, semua membuat gue merasa hidup gue lebih meaningful. Gue sadar selama bertahun-tahun gue selalu hidup di masa depan. Gue sibuk banget planning for the future, that I forgot to live in the present. But the present is all you have. Ada sebuah quote yang gue suka dari Stephen R. Covey, penulis 7 Habits, 7 Habits of Highly Effective People. Dia bilang, most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important. Menurut gue, taking the time to evaluate how my life has been and how I want it to be is important. Because that allows you to be more effective in the long run.
Gue bersyukur sih karena gue dikasih kesempatan kayak gini, where I have enough safety to live in the moment dan untuk tidak merugikan orang lain. Bayangkan kalau gue udah nikah dan udah punya anak, gak mungkin banget gue bisa semudah itu untuk memutuskan untuk pindah ke Bali. Anyways, buat kalian yang mungkin sedang berada di journey yang sama, di mana kalian ingin mengevaluasi hidup kalian gitu ya, sebelum kalian melakukan kayak sebuah change yang drastis, mungkin kalian harus kayak take your time, jangan buru-buru, dan yang paling pasti juga kalian mesti plan dulu sebelum kalian bisa melakukan sesuatu yang kira-kira bisa jadi tidak responsible untuk dilakukan di hidup kalian gitu. Jadi ya pelan-pelan aja. Terus kalau misalkan kebetulan kalian udah siap dengan perubahan tersebut, kalian ingin merancang ulang hidup kalian, saran gue adalah be open, be really flexible to whatever that will come your way. Bersiap-siap untuk bisa merubah values, bersiap-siap untuk bisa merubah perspektif kalian. Gak semua yang di planning itu akan terjadi, akan banyak banget hambatan atau kayak, bukan hambatan ya, mungkin kayak challenges aja gitu yang datang dan surprise you gitu. Jadi saran gue, be flexible enough to receive everything dan to manage your expectations. Gitu aja sih. I think that is all for now. Take care. Bye.